Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Hari ini Injil Tuhan yang kita dengar sungguh menarik. Kisahnya bagaimana tadi digambarkan Tuhan Yesus yang mengajak ketiga muridnya naik ke Gunung Tabor, dan situ Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan kepada para murid bahwa Mesias, artinya dirinya, sungguh akan ditolak oleh orang tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan dianiaya, dibunuh, akhirnya bangkit di hari yang ketiga. Itu disampaikan kepada para murid bahwa Mesias akan menderita dan mati. Kita bisa membayangkan para murid tentu kaget, tentu mengalami suatu situasi yang galau, tidak mudah. Bagaimana mungkin sang guru Mesias akan menderita dan dibunuh? Mereka tentu sedih, mereka tentu tergoncang. Mereka mungkin ada yang mulai ragu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Maka dalam situasi semacam itu, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada para murid. Memang Mesias akan menderita, tetapi bahwa Mesias, Tuhan Yesus, akan mengalami kemuliaan. Mereka bertiga tadi diajak oleh Tuhan Yesus naik ke gunung. Para murid awalnya juga tidak mengerti apa maksudnya naik ke gunung. Tetapi setelah mengalami Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya itu, mereka tadi digambarkan ketakutan. Sebenarnya ada kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia. Petrus saking bahagianya mengatakan hal tadi. Baik kalau sekarang kita dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Ini suatu ungkapan kebahagiaan yang meluap, kebahagiaan para murid pada waktu itu. Itulah kebahagiaan yang mungkin tiada duanya, dalam arti kebahagiaan yang sejati. Melihat Yesus yang mulia. Maka kita bisa membayangkan tadi sebelum itu semua berlalu, tadi datang awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Allah Bapa bersaksi siapa Yesus. Dan Allah Bapa memberikan peneguhan kepada para murid Tuhan Yesus, memberikan semangat. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Tetapi bahwa itu semua tadi dikisahkan akhirnya berlalu. Akhirnya para murid hanya melihat Yesus seorang diri. Dan situasi kembali seperti semula. Tetapi bahwa tentu situasi batin para murid berubah. Mungkin ada semangat untuk mengikuti Yesus sendiri. Walaupun harus menderita. Walaupun harus menghadapi segala risiko konsekuensi, mereka setia mengikuti Tuhan Yesus lagi. Inilah kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada para murid, bahwa Tuhan Yesus betul-betul mengasihi para murid dan tidak akan meninggalkan para murid. Dan Tuhan Yesus pun memang mengalami penderitaan, tetapi akan mengalami kemuliaan, akan mengalami situasi yang betul-betul membahagiakan kalau setia dan taat
kepada Allah Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus kadang juga ada situasi, kadang ada suatu hal yang menghalangi kita, yang membuat kita sungguh ragu kadang. Kadang kita kurang percaya. Tetapi bahwa situasi semacam itu memang kadang terjadi. Tetapi bahwa kita pun juga dianugerahi saat-saat, waktu-waktu di mana kita bisa melihat, merasakan kemuliaan-Nya. Kemuliaan Tuhan bisa kita rasakan. Misalkan Ekaristi semacam ini. Kita merasakan bahwa melalui Ekaristi yang kita ikuti, rohani kita seakan mendapatkan siraman, mendapatkan kesegaran, mendapatkan kekuatan baru. Kita mengalami kebahagiaan ketika ikut Ekaristi semacam ini. Ada rasa syukur, ada rasa damai yang mendalam. Maka sungguh kita juga diajak untuk mengingat-ingat pada saat apa saja Tuhan menampakkan kemuliaan-Nya. Mungkin ketika kita ziarah ke gua-gua Maria semacam itu, kita juga mengalami damai, mengalami hati yang tentram. Tuhan betul-betul mendampingi, Tuhan betul-betul mengasihi. Bisa saja saat-saat semacam itu kita temukan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa seorang diri, entah di kamar atau dimanapun, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan intens, kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita mengalami kemuliaan-Nya. Hati kita damai saat-saat semacam itu. Atau bisa jadi ketika kita mengikuti sebuah rekoleksi atau retret, disitulah kita juga mengalami saat-saat bahagia bersama Tuhan. Tuhan yang setia mendampingi kita. Tetapi tadi dikisahkan para murid bersama Tuhan Yesus dalam kemuliaan itu hanya sebentar saja. Hanya sebentar di atas bukit. Kemudian tiba-tiba suasana berubah biasa lagi dan Tuhan Yesus mengajak para murid turun dari gunung. Turun dari gunung. Artinya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita Ekaristi semacam ini memang mengalami kebahagiaan, mengalami kemuliaan Tuhan yang begitu besar yang kita alami. Tetapi kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Kita tidak boleh berlama-lama Ekaristi. Kita harus pergi, kita harus turun, kita harus kembali ke keluarga kita masing-masing, ke lingkungan masing-masing, ke masyarakat. Kita kembali ke keluarga, kepada situasi konkret. Di keluarga kadang ada persoalan, ada permasalahan yang harus dihadapi, ada penderitaan. Itu situasi konkret, situasi nyata yang kita hadapi. Tetapi bahwa kita telah menemukan kemuliaan Tuhan. Dengan dasar kekuatan ini kita hadir di tengah keluarga dengan harapan baru, dengan semangat baru, bahwa Tuhan tentu menyertai, Tuhan tentu mendampingi, akan menuntun kita untuk tabah, untuk setia di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dinamika kehidupan beriman kita. Kita ada kalanya diajak oleh Tuhan untuk mengalami kemuliaan-Nya, mengalami kebahagiaan, damai yang sejati saat Ekaristi semacam ini. Tetapi kita setelah ini, setelah menerima tubuh Tuhan, menerima komuni suci, mengalami kemuliaan, kehadiran yang nyata, kita akhirnya dipanggil untuk turun kembali ke keluarga kita masing-masing, ke tempat tugas kita masing-masing. Kita diajak untuk menghadapi situasi konkret yang ada.
Dan kita diajak untuk seperti Tuhan Yesus, setia dalam perjuangan, dalam kebaikan, berkorban untuk kebaikan bersama. Kita juga sungguh diingatkan sebagai murid-murid Kristus, memang itulah jalan kita satu-satunya. Jalan mengikuti Tuhan Yesus adalah jalan penderitaan. Memang tidak mudah, tetapi kita sungguh dianugerahi rahmat, dianugerahi kekuatan kalau kita betul-betul bertahan untuk setia di dalam perjuangan, di dalam pengorbanan, dan bahkan di dalam penderitaan. Tuhan Yesus telah memberi contoh bagaimana Tuhan Yesus betul-betul rela mengorbankan dirinya sehabis-habisnya, tetapi bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya nanti akan mulia seperti tadi dalam penampakan. Kita pun juga akan boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang sejati kalau kita setia di dalam perjuangan, di dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan diri. Dalam bacaan pertama tadi menarik untuk kita renungkan bagaimana kisah yang sungguh terkenal, bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak kepada Tuhan. Abraham betul-betul rela berkorban, rela mempersembahkan apa yang paling berharga di dalam hidupnya. Anak tunggalnya dipersembahkan. Tetapi pada akhirnya Tuhan melihat kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham. Maka akhirnya yang dikorbankan adalah kambing domba tadi. Pemberian dari Tuhan. Ini yang menjadi yang sampai hari ini masih kita kenangkan. Abraham mengorbankan domba. Maka kita sebelum Ekaristi selalu ada ajaan dari imam, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Sang anak domba Allah sekarang ini adalah Yesus sendiri. Yesus yang berkorban, Yesus yang mulia karena setia kepada Allah. Maka kita pun diajak untuk mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus, dan juga setia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menyertai kita, mendampingi kita, dan membimbing kita untuk bijaksana di dalam mengikuti Tuhan Yesus, setia di dalam perjuangan, setia di dalam pengorbanan. Tuhan memberkati kita semua.